Bab 937. Pengepungan yang kejam. 2. Segera, langit ilusi meledak. Kerumunan hitam muncul dan menghalangi jalan, semua dengan aura besar dan wajah garang. Melihat ini, Harley tiba-tiba berhenti dan ingin mundur, tetapi menemukan bahwa pasukan kultivator berkumpul di belakangnya seperti lautan dan langsung menempati langit ilusi. Bahkan kultivator alam langit semu juga ada 3. Tiba-tiba, Harley menjadi sangat serius. Barisan seperti itu, jika dalam kondisi puncaknya, pasti akan bisa membunuhnya. Tapi sekarang, alih-alih berada di puncaknya, dia masih tunduk pada suara Ruth Liu. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuhnya karena dia masih perlu melindungi Ruth Liu secara menyeluruh. Ini adalah perang para kultivator. Ruth Liu hanyalah manusia awam, fluktuasi kecil apapun dapat membuatnya menjadi abu. Jika Ruth Liu mati, maka dia akan kembali ke keadaan kebingungan. Pada saat itu, dia tidak yakin apakah bisa melawan musuh atau tidak, tapi kemungkinan besar akan langsung dibunuh oleh lawan karena pasukan lawan terlalu besar. Harley, aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melarikan diri dari rawa tak berujung. Saat Harley mengerutkan kening, seorang lelaki tua berbaju ungu alam langit semu dari keluarga bangsawan Sueling keluar dan menatapnya dengan senyuman. Keluarga bangsawan Sueling benar-benar tidak hilang-hilang. Harley mencibir, kalian benar-benar menghormatiku dengan mengutus pasukan seperti ini. Master Suci Istana Surgawi salah. Orang tua berbaju ungu itu tersenyum nakal, dibandingkan dengan jutaan kultivator di Laut Panlong, ini hanya setetes di lautan, kamu bisa membunuh sebanyak yang mereka inginkan. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Harley mendengus dingin, apakah kamu benar-benar berpikir orang-orang ini bisa menghentikanku? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Pria tua berpakaian ungu itu menunjukkan 2 baris gigi putih, cahaya redup melintas di matanya, kemudian perkataannya langsung berubah menjadi cahaya dingin, bunuh dia. Segera, para master dari 4 penjuru melakukan gerakan, kep telapak tangan, cahaya pisau atau formasi pembunuhan, dengan angkuh menekan Harley. Segel naga mistik. Harley menggunakan metode rahasia untuk mengembun menjadi sangkar, melindunginya dan Ruth Liu di dalamnya. Duar, 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 duar. Menyerang di seluruh langit, mereka membombardir sangkar mistik segel naga mistik di tempat. Kandang segel naga mistik-mistik yang kuat rusak parah di tempat. Orang yang menghalangiku akan mati. Harley memegang pedang Chi Xiao di tangannya dan langsung menuju sudut untuk membunuh. Orang-orang di sekitarnya ditebas oleh pedangnya. Masih ada kekuatan tempur yang begitu kuat. Melihat ini, tetua jubah ungu sedikit menyipitkan matanya. Fokusnya pada wanita di sampingnya. Seorang lelaki tua berjubah darah mengerang, informasinya tidak salah, dia membunuh dengan tidak teratur, jelas sedang melindungi wanita itu. Kalau begitu lebih mudah. Tetua jubah ungu tersenyum muram, membalik tangannya dan mengambil busur besar kuno, lalu memasang panah hitam panjang. Targetnya bukan Harley, tapi Ruth Liu. Zeng. Dengan suara berdentang, panah panjang itu meledak seperti cahaya ilahi, berlumuran darah dan guntur, dengan kekuatan menusuk untuk menghancurkan orang mati. Puff. Di sini, Harley menebas lagi, tapi tepat saat dia akan berlari lagi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di antara kilat dan batu api, dia tiba-tiba berbalik dan menghalangi Ruth Liu di belakangnya. Puff. Darah emas memercik. Panah lelaki tua berjubah darah itu menembus dada Harley dan aura pembunuh yang terkandung di dalamnya mengamuk di tubuhnya saat ini. Harley. Melihat Harley terluka, Ruth Liu tampak pucat, ada kabut yang tertinggal di matanya yang indah. Aku pikir kamu bisa memblokir beberapa anak panah.
Pria tua berjubah darah itu mendengus dingin. Dia sekali lagi menekuk busur dan anak panah. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Tes. Kali ini Harley sudah bersiap. Dia langsung menebas panah dengan satu pedang, lalu tiba-tiba berbalik, menyapu langit ilusi dengan satu telapak tangan dan bayang-bayang ratusan tubuh inkarnasi langsung berbalik menjadi kabut darah. Tapi meski begitu, siluet masih mengelilinginya di segala arah. Mati saja. Lelaki tua berjubah darah alam langit semu kedua mengambil tindakan. Dia memegang pedang ilahi ke langit untuk membelah langit ilusi yang kosong. Harley tiba-tiba mengangkat pedangnya dan memblokir dengan kuat. Brak. Suara tabrakan teknik terlarang sangat jelas. Lelaki tua berjubah darah di alam langit semu itu terlempar ke belakang di tempat. Tes. Tembakan Master Alam Langit Semu ketiga adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang menggerakkan tungku tembaga berwarna darah. Aura menekan ke bawah, tetapi belum benar-benar jatuh. Gunung-gunung itu hancur berkeping-keping menjadi abu terbang. Puff. Di tempat itu, Harley menyemburkan darah lagi dan untuk beberapa saat terhuyung-huyung oleh tungku tembaga berwarna darah. Tring. Lelaki tua berjubah darah itu menembakkan panah ilahi lagi dari belakang dan dari depan dada. Adegannya sangat berdarah. Gulungan. Dengan pedang Chi Xiao di satu tangan dan tombak perang Raja Penyihir di tangan lain, Harley menebas lelaki tua berjubah darah itu dengan satu pedang dan menyapu lelaki berjubah hitam itu dengan satu pedang. Si jubah hitam dan tetua jubah ungu mengerang kaget. Tentu saja, dia juga membayar harga yang mahal untuk ini. Lebih dari selusin cahaya pedang menebasnya dan belasan cahaya jari menembus tubuhnya. Kalau bukan karena tubuh suci zaman purbanya, dia pasti sudah ditebas habis sejak awal. Harley. Ruth Liu memanggil dengan penuh dengan air mata. Jika Harley tidak melindunginya, Harley tidak akan harus berjuang begitu keras. Orang yang menghalangiku akan kubunuh. Harley meraung seperti guntur, basis kultivasi yang lemah diguncang menjadi kabut darah di tempat. Energi dan darahnya terbakar, kekuatan darahnya juga terbakar. Bahkan jika tak rusak, dia masih tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Dia seperti dewa perang yang memegang pedang pembunuh dan tombak. Keluarga bangsawan Sueling runtuh. Aku mau lihat sampai berapa lama kamu bisa melindunginya. Mata lelaki tua berjubah darah itu penuh dengan keganasan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang pembunuhan, memotong cahaya pedang tiada taraf. Di sini, si jubah hitam dan tetua jubah ungu juga bergerak pada saat yang sama. Yang satu menggerakkan tungku tembaga berwarna darah dan yang lainnya menggerakkan pedang ilahi. Tring, tring. Cahaya pedang dan cahaya pisau jatuh tanpa urutan tertentu. Kekuatannya cukup kuat untuk langsung membunuh Master Alam Langit Semu. Harley mengangkat tombak perangnya dan menghadang lagi. Pon, bang. Cahaya pedang dan cahaya pisau masih dalam urutan tertentu. Mereka jatuh di tombak perang dan bahkan Harley terhuyung-huyung. Matilah. Serangan si jubah hitam juga telah tiba. Tungku tembaga berwarna darah sangat besar dan setiap aura yang mengalir seberat gunung. Puff. Harley hancur sampai memuntahkan darah. Dia berlutut di tanah lagi, tubuh suci retak dan darah emas menyembur keluar. Setiap tetes dan setiap helai jatuh ke mata Ruth Liu, sangat mempesona. Zeng. Pada saat ini, cahaya ilahi yang sedingin es melesat dan langsung mengenai bagian belakang kepala Harley. Harley meraung, dia membakar sumber dengan panik, tetapi sudah terlambat. Cahaya ilahi adalah serangan maut. Namun, di bawah bahaya ekstrim, sosok halus berdiri di belakangnya. Puff. Darahnya berwarna merah cerah, tubuhnya sangat lemah, dan dia ditusuk oleh cahaya ilahi di tempat. Ruth,
Harley Ye mengguncang 3 master alam langit semu, tiba-tiba berbalik dan memeluk Ruth Liu yang jatuh ke dalam pelukannya. Suara piano berhenti, meskipun Harley Ye memeluknya, mata jernih itu terus-menerus menjadi kusam, ekspresi sedih muncul kembali. Dia memandang Ruth Liu dalam pelukannya dengan bingung. "Siapa kamu?" Suaranya serak, meskipun wanita di lengannya begitu asing, hatinya sakit seperti pisau. "Harley Ye." Ruth Liu tersenyum, darah mengucur dari mulutnya, senyumnya dipenuhi dengan kelembutan yang menyakitkan, tangan giok bernoda darah terangkat dengan susah payah. Dia menyentuh wajah Harley Ye dengan gemetar. Ribuan tahun kemudian, apakah kamu masih akan ingat dengan seorang wanita bernama Ruth Liu? Ruth Liu tertawa dalam air mata, mata indah yang bergetar, perlahan-lahan tertutup, hanya ada 2 garis air mata yang melintasi pipi yang pedih. Tangan batu giok yang berlumuran darah, bagaimanapun juga, tidak menyentuh wajah Harley Ye, melainkan terjatuh dengan lemah. Bersambung. Bab 938. Mengorbankan cinta untuk melengkapi Tao. Angin bertiup dan awan asap berputar-putar. Di dunia yang luas, tampaknya ada lagu kematian kuno, yang jauh dan sedih, kemudian melayang ke kejauhan saat keindahan aroma menghilang. Di pegunungan yang hancur, ada kerumunan orang, semuanya abadi di atas langit, tetapi mereka tidak pernah bersimpati dengan semua makhluk hidup. Siapa aku? Siapa aku? Di bumi berdarah, Harley Ye memegang Ruth Liu yang berlumuran darah, seolah-olah dia kerasukan. Dia terlihat sangat kesakitan, matanya penuh darah dan air mata, suaranya serak dan serak, ekspresinya kusam dan kosong, seperti orang yang tidak berjiwa. Informasi itu memang benar. Di langit ilusi, tetua jubah ungu tertawa mengejek, tanpa suara piano wanita itu, dia seperti mayat berjalan. Master suci istana surgawi, saat ini dia seperti anjing. Orang tua berjubah darah itu memperlihatkan 2 baris gigi putih. Dalam keadaan seperti ini, untuk apa kita menyerangnya? Si jubah hitam menjilat lidahnya yang merah, matanya penuh cahaya ganas, dan bahkan senyumnya suram, membuat orang ketakutan. Di bawah, Harley Ye menatap kosong pada wanita berlumuran darah di lengannya dengan sedih. "Namaku Ruth Liu." Tiba-tiba, kata-kata ini bergema di telinganya, menyebabkan tubuhnya gemetar, darah dan air matanya mengalir. Itu adalah seorang wanita dalam gaun pengantin, yang tersandung dan menjadi gila, terus-menerus menghentikan pejalan kaki hanya demi mencari punggung orang itu. "Namaku Ruth Liu." Itu adalah kalimat ini lagi, tahun-tahun berlalu. Seorang wanita berjubah bulu putih, memegang tangannya dan berjalan di salju. "Namaku Ruth Liu." Itu adalah kalimat yang sama, seperti mantra, menghantui ingatannya, penuh kelembutan seperti air, yaitu seorang putri di antara manusia awam yang memainkan piano untuknya, menyisir rambutnya, berdiri di samping tempat tidurnya, menyaksikan sambil menyeringai padanya. Wajahnya penuh darah dan air mata, matanya yang tumpul dan pupil matanya yang tumpul berangsur-angsur kembali jernih dengan kata-kata lembut itu, tetapi penglihatan kabur mengaburkan bayangan itu. "Namaku Ruth Liu dan aku istrimu." Dia tertawa, gila, dengan darah dan air mata di seluruh wajahnya, tawanya penuh dengan kesedihan dan dendam. 3 tubuh inkarnasi dipenggal, Tao patah, dan 1 sudut hilang, tetapi dalam tawa panik, itu dipenuhi oleh bayangan samar. Tidak peduli seberapa lengkap Taonya, dia tertawa lebih gila. Melihat adegan ini, semua orang di langit mengerutkan kening, mereka berpikir bahwa Harley Ye gila. Dia seperti orang gila yang mengigau, tertawa sendirian, seperti orang bodoh. Antara langit dan bumi,
ada raungan yang langsung menuju langit. Harley meraung di langit dan tanah bergetar. Seketika langit ilusi tertutup awan gelap dan kilat menyambar. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah iblis tiada taraf yang telah tidur selama 10.000 tahun telah terbangun dan ingin melahap semua makhluk hidup. Woho! Tiba-tiba, suara ratapan terdengar, dan roh jahat itu menyapu bumi. Ekspresi keluarga bangsawan Sueling sangat berubah. Ketika mereka melihat sumber roh jahat itu, mereka menemukan bahwa itu adalah Harley. Di tanah, bentuk Harley telah berubah, rambut putih bernoda darah telah berubah menjadi darah, alis digambarkan dengan garis sihir kuno, jalan iblis mengamuk, pemaksaan di seluruh dunia membuat semua orang bergidik. Mereka akan dikubur bersamamu. Suara Harley datar, tetapi bergemuruh seperti guntur. Ruth Liu dalam pelukannya, bersama dengan kata-katanya, berubah menjadi awan asap sedikit demi sedikit dan menghilang bersama angin. Hai! Melihat Ruth Liu berangsur-angsur menghilang, di depan tirai air ajaib di aula utama Partai Tianxuan, Fuya menghela nafas diam-diam, ini benar-benar takdir. Ruth mati, tapi dia mendapatkan kembali kesadarannya. Cara zaman keos bahkan lebih buruk daripada di masa lalu, menambahkan sentuhan cinta pada seorang anak perempuan, tetapi menambahkan luka pada Xuan Di Hong. Teresa Donghuang berkata dengan santai, setelah mengalami perubahan hidup, bisakah kita benar-benar berubah di tahun-tahun yang terbuang, yaitu nirwana darah dan air mata? Dia bukanlah mayat berjalan. Saat keduanya berbicara, suara gemetar terdengar di pegunungan yang hancur. Harley berdiri, dia seperti dewa iblis tiada taraf yang terbangun, dengan energi menembus langit dan bumi. Sebelum dia bergerak, orang-orang di langit mundur selangkah dengan tubuh gemetar, yang benar-benar merasa ketakutan dari dalam lubuk hati. Mati bersamanya. Harley angkat bicara, agung dan sedingin es, seolah-olah Tuhan sedang mengumumkan penghakiman. Tiba-tiba, panggung Feng Yun berubah lagi. Dengan tubuhnya sebagai pusat, energi iblis melonjak, mengikuti lintasan tertentu, membentuk pusaran. Di bawah operasi yang cepat, itu terus menjadi besar dan menyapu dunia. Ah! Segera, ada teriakan, dan banyak orang sudah terlibat dalam pusaran air. Mereka dihancurkan menjadi abu terbang. Ah! Jeritan tidak pernah berhenti dan pusaran hitam terus meluas. Kemanapun itu berlalu, semua makhluk hidup ditelan. Fragmen sosok manusia berubah menjadi abu. Bahkan para kultivator di puncak alam Kong Ming juga tak berdaya untuk melawan. 3 master alam langit semu dari keluarga bangsawan Sueling sangat ketakutan dan mereka semua mundur dengan tubuh gemetar. Mati bersamanya. Harley menginjak langit ilusi dengan satu langkah, lalu dia melambaikan telapak tangan iblisnya. Semua yang dia lewati berubah menjadi abu, lalu bayangan muncul. Puff! Darah berceceran, jantungnya dicengkeram oleh Harley dengan satu tangan dan dihancurkan menjadi daging. Ah! Orang itu berteriak melengking, tersandung ke belakang. Harley mendekat dalam satu langkah sambil memegang cahaya ajaib di tangannya. Ada pola iblis yang mengalir di antara telapak tangan dan jari, menembus langit ilusi dengan satu pukulan. Setengah dari darah berjubah daging dan darah lelaki tua itu dihancurkan menjadi kabut darah. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Pertarungan 3 arah membuat orang keluarga bangsawan Sueling tak bisa berdiri teguh. Setelah memenggal kepala lelaki tua berjubah darah itu, Harley mengambil langkah melintasi langit, menginjak lautan darah, dikelilingi oleh pusaran hitam dan membunuh tetua jubah ungu. Kemanapun dia pergi, kekuatan iblis tak terbendung. Melihat hal itu, tetua jubah ungu berbalik dan melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke gerbang neraka, aku akan membalikkan seluruh neraka.
Di belakangnya, kata-kata Harley penuh dengan mantra sihir, menyebabkan tetua jubah ungu gemetar dan berbalik tanpa sadar. Tring. Yang dia temui adalah tombak perang. Puff. Kepala kultivator alam langit semu yang bermartabat dan tetua jubah ungu ditusuk dan dipaku ke langit ilusi di tempat. Itu hanya satu gerakan, tapi sangat akurat. Harley tiba-tiba menoleh dan menatap si jubah hitam, yang sudah melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Harley penuh dengan aura pembunuh, dia melangkah keluar dalam satu langkah, menyusut menjadi teknik penyusutan ruang dan langsung membunuh si jubah hitam. Tekan dia. Si jubah hitam berbelok tajam, dan tungku tembaga berwarna darah ditekan ke bawah oleh langit. Harley mengabaikannya secara langsung, dengan telapak tangan iblis menutupi langit dan bumi, dia meraih tungku tembaga berwarna darah itu, lalu mengumpulkan kekuatan sihir. Tungku tembaga berwarna darah itu pun meledak di tempat. Puff. Si jubah hitam diserang, lalu menyemburkan seteguk darah. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Harley datang dan membunuhnya. Telapak tangan iblis berubah menjadi pisau. Puff. Darah mengalir, si jubah hitam itu ditebas di tempat. Hanya ada dua gerakan, kepala satu master lagi dipenggal, benar-benar musnah. Ah! Lolongan itu berlanjut, gunung-gunung yang hancur diratakan, dunia berwarna darah, tulang-tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai, seperti neraka yang tak berujung. Entah kapan, suara rengekan itu berhenti. Sisi dunia itu, dalam kabut darah yang melonjak, seorang pemuda berlumuran darah perlahan berjalan keluar, darah beterbangan, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Dia menginjak lautan darah, membawa pedang pembunuh bernoda darah, langsung pergi ke dunia kultivator. Bersambung.